Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detama Friends, kembali lagi di channel Detama Eleven. Kali ini kita akan belajar mengenai regresi data panel. Nanti akan ada materi dan praktek dengan menggunakan Fuse. Oke, selamat menyaksikan. Data panel adalah gabungan antara pendekatan cross-section atau individual dan time series atau deret waktu. Nama lain dari data panel adalah data pool dan data longitudinal. Dan ini adalah contoh dari data panel. Jadi di sini adalah pendekatan individualnya berupa perusahaan, ada PTA, PTB, PTC. Kemudian pendekatan dari time series-nya ini adalah tahun 2000 sampai dengan 2001. Kemudian dan ini adalah nilai dari datanya, yaitu berupa pendapatan dari masing-masing perusahaan. Ada beberapa keuntungan dari data panel. Yang pertama, jumlah data kita atau jumlah observasinya menjadi besar. Di mana kalau jumlah observasi kita besar, maka kita akan terhindar dari kecenderungan variabel independen yang tidak signifikan. Nah, yang kedua, dapat menangkap keberagaman atau heterogenitas data individu. Yang ketiga, cocok untuk mempelajari perubahan suatu individu. Dan yang keempat, kemungkinan akan lebih akurat dibandingkan regresi linear biasa. Ya, karena memang jumlah sampelnya menjadi lebih banyak. Ada beberapa model regresi data panel. Yang pertama adalah common effect model. Common effect model ini bentuknya seperti regresi biasa. Ya, jadi di sini ada Y berupa variabel dependent, kemudian B0 intercept, B1 sampai dengan BP adalah slope, X1 sampai dengan XP adalah variabel independent. Kemudian untuk yang kedua itu adalah fixed effect model atau FEM. Model ini dapat mengakomodasi perbedaan intercept antar individu. Nah, di mana ciri-ciri dari modelnya itu adalah slope-nya sama, tetapi intercept-nya berbeda. Kenapa intercept-nya berbeda? Karena pada bagian intercept di sini ada efek spesifik individu ke I, atau yang disimbolkan dengan mu I. Sedangkan model yang ketiga adalah random effect model atau RAM. Model ini dapat mengakomodasi perbedaan karakteristik antar individu pada error model. Nah, jadi berbeda pada FEM, kalau FEM tadi perbedaan karakteristik antar individunya itu berada pada interceptnya. Tetapi kalau RAM itu perbedaan antar karakteristik antar individunya itu adalah diakomodir pada errornya. Makanya di sini efek spesifik individunya itu berada pada bagian errornya. Langkah-langkah pemodelannya adalah mudah sekali ya. Jadi yang pertama kita buat common effect model, kemudian buat fixed effect model, lalu yang ketiga kita uji cow, yaitu untuk memilih mana yang paling bagus antara model common effect model atau fixed effect model. Dan hipotesis nolnya adalah model yang terpilih adalah model CHAM, dan hipotesis alternatifnya model yang terpilih adalah model FEM atau fixed effect model. Lalu kita lihat jika nilai p-value yang didapatkan kurang dari alpha, alpha adalah taraf signifikansi, maka model yang bagusnya adalah model FEM. Tetapi sebaliknya, jika p-value-nya itu lebih dari alpha, maka model yang bagusnya adalah model CHAM. Nah, setelah itu langkah keempatnya kita buat random effect model atau model RAM. Lalu langkah kelimanya, nah kita lihat lagi langkah ketiga. Jika pada langkah ketiga yang didapatkan model yang bagusnya itu adalah FEM, maka pada langkah kelima ini kita melakukan uji Hausman, ya, di mana H0-nya adalah hipotesis nolnya, model yang bagus adalah model RAM, dan H1-nya model yang bagus adalah model FEM. Tetapi jika pada langkah ketiga yang didapat model yang bagus adalah model CHAM, maka uji yang kita lakukan adalah uji Lagrange multiplier, di mana H0-nya atau hipotesis nolnya yang bagus adalah model CHAM, dan H1 model yang bagusnya adalah model RAM. Nah, setelah mendapatkan keputusan model data panel apa yang kita gunakan, langkah berikutnya adalah kita lakukan uji asumsi klasik, ya, yang terdiri dari normalitas dan juga homoskedastisitas.